ketika sejarah terciptanya Walkman ya, diawali pada tahun 78 ketika CEO atau Chief Executive Officer daripada Sony Corporation yaitu Masaru Ibuka datang dalam sebuah meeting dengan para insinyurnya ya, yang bagian teknik ya, dan dia menyampaikan idenya tentang pemutar musik portable dan compact seukuran kotak kecil. Jadi dia bawa kotak kecil dan dia taruh di atas meja. Dia bilang, saya ingin kalian membuat alat pemutar musik portable yang bisa dibawa kemana-mana seukuran kotak ini. Ya, jadi itu tahun 78. Nah, kita tahu bersama bahwa pada waktu itu belum ada alat pemutar musik portable dan compact seukuran kotak kecil itu yang bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi konsepnya imajinasi dari CEO Sony Corporation itu Masaru Ibuka disampaikan dalam meeting dengan bagian teknik, dan bagian teknik mulai memikirkan bagaimana membuat. Jadi waktu itu tuh semua pakai tape recorder yang besar-besar ya, belum ada mini compo waktu itu ya, masih yang besar-besar gitu. Nah, kemudian mereka memikirkan itu dan mulai menciptakan bagaimana musik itu, pita kaset itu bisa dibawa kemana-mana ya dengan pemutar musik portable dan seukuran compact, seukuran kotak yang kecil ya. Akhirnya terjadi Bapak Ibu sekalian tahun 79 ya, akhirnya diluncurkan pertama kali pemutar kaset pita kecil yang ringan ya, dilengkapi dengan headphone. Pada waktu itu produknya itu pertama kali keluar dikenal dengan Soundabout ya, di Amerika diluncurkan dengan nama Soundabout, dan Stowaway di Inggris. Jadi namanya pertama kali bukan Walkman ya. Namun nama produk tersebut kemudian diubah menjadi Walkman setelah seorang eksekutif Sony melihat anaknya berjalan-jalan sambil mendengarkan musik menggunakan produk tersebut. Dia mengatakan bahwa anaknya sedang berjalan dengan musik, dan ide untuk menggabungkan kata walk dan man pun muncul. Jadi akhirnya dirubah menjadi Walkman ya. Pertama kali diluncurkan di Jepang bulan Juli tahun 79 dengan nama Walkman TPS L2 kodenya ya. Produk itu langsung menjadi sukses dan berhasil terjual sebanyak 50.000 unit dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah diluncurkan. Dan kita tahu dari Walkman kemudian Apple beberapa tahun kemudian menciptakan apa yang namanya iPod dan iPod Shuffle ya. Jadi itu perkembangannya seperti itu sampai kemudian masuk di dalam handphone untuk alat pemutar musik yang portable. Baik, saya mulai masuk dalam firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan Kejadian 11 dengan perikop Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan di seluruh bumi.
Bapak Ibu sekalian, kita tahu ceritanya tentang Menara Babel, bagaimana mereka sepakat untuk membangun menara sampai ke langit, ya, sampai ke langit, dan mereka benar-benar mewujudkannya. Nah, tadi kita sudah baca ayatnya, ya, tetapi di dalam terjemahan King James Version, ya, di Kejadian 11 ayat 6 dikatakan itu barulah permulaan usaha mereka, kata Tuhan, ya. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka imajinasikan untuk mereka lakukan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dasar firman kita pagi hari ini, ya. Segala sesuatu yang mereka imajinasikan untuk mereka lakukan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ini kata-kata Tuhan sendiri, ya, ketika melihat bagaimana mereka sepakat untuk membangun Menara Babel. Ini keterangannya Bapak Ibu sekalian, ya. Menara Babel ini memiliki ketinggian 2.484 meter atau hampir setinggi Gunung Merapi di Indonesia saat ini. Saya belum pernah langsung melihat Gunung Merapi, cuma lihat di TV aja, ya. Tapi tingginya Menara Babel itu 2.484 meter atau hampir setinggi Gunung Merapi, ya. Sedangkan gedung tertinggi saat ini yang ada di dunia, ya, itu ada di Dubai, namanya Burj Khalifa, ya, di Dubai. Gedung tertinggi itu hanya setinggi 828 meter, artinya sepertiga dari tinggi Menara Babel yang dibangun oleh mereka yang hidup di tanah Sinear pada waktu itu, ya, orang-orang Babel, ya. Jadi bisa dibayangkan waktu itu teknologinya masih terbatas, tetapi mereka sepakat, mereka lakukan dengan tekun, mereka imajinasikan, dan mereka akhirnya membuat menara yang tingginya 2.484 meter, yang setinggi Gunung Merapi itu, bahkan 3 kali lipat lebih tinggi dari Burj Khalifa atau gedung tertinggi yang ada di dunia saat ini. Nah, saya ingin menyampaikan makna imajinasi Bapak Ibu sekalian, ya. Quote ini banyak dikutip, ya, oleh pembicara pada seminar kesuksesan atau seminar motivasi. Mereka suka bilang begini, sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih. Sesuatu yang bisa diimpikan pasti dapat diwujudkan. Nah, kita lihat dulu apa makna dari imajinasi, ya, sesuai KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, yang pertama, imajinasi itu adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau di benak, atau menciptakan gambar, lukisan, karangan, dan sebagainya, ya, kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang, ya. Dan yang kedua, imajinasi disebutkan sebagai hayalan, ya. Itu adalah makna imajinasi di dalam KBBI, ya. Nah, maksud imajinasi yang ada di dalam Alkitab, ya, di Mazmur 103 ayat 14 King James Version, ya, dikatakan sebab dia kerangka kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya. Kata Ibrani yang sama yang diterjemahkan sebagai kerangka dalam ayat ini diterjemahkan sebagai imajinasi dan digunakan 5 kali dalam kitab Perjanjian Lama. Itu ada di Kejadian 6 ayat 5, Kejadian 8 ayat 21, Ulangan 31 ayat 21, 1 Tawari 28 ayat 9, dan 1 Tawari 29 ayat 18. Kita bahas beberapa, ya, nanti di belakang. Nah, imajinasi itu adalah dinamo, Bapak Ibu sekalian, ya. Imajinasi adalah dinamo atau sumber daya hidup, ya. Banyak orang yang tidak mengerti pentingnya imajinasi. Sedangkan Tuhan membangun imajinasi di dalam susunan diri kita sebagai kerangka, tadi disebutkan, ya, di dalam Mazmur 103 ayat 14. Yang pertama, imajinasi adalah dinamo atau sumber daya hidup. Yang kedua, imajinasi itu adalah rahim rohani, ya. Imajinasi adalah rahim rohani Anda. Itu adalah pusat kreatif Anda. Ada kuasa di dalam imajinasi, dan kita perlu mengerti cara kerja imajinasi yang diurapi oleh Tuhan. Nanti juga akan dijelaskan di belakang. Dan yang ketiga, imajinasi adalah konektor. Imajinasi menolong kita mengenal dan merasakan Tuhan. Itu saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita mengimajinasikan Tuhan hadir. Kita mengimajinasikan bagaimana Tuhan menjamah kita, bagaimana kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Makanya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita bisa
tanpa terasa air mata kita mengalir. Karena kita membayangkan, merasakan apa yang kita alami, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami. Jadi kita pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, imajinasi kita mengimajinasikan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Begitu pula saat kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa, kita membayangkan Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Begitu pula saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika kita, Bapak Ibu sekalian, membaca firman Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan, saya mengimajinasikan apa yang sedang dituliskan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Kejadian-kejadian apa yang dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ketika kita membaca, kita mengimajinasikan, membayangkan peristiwanya, membayangkan apa yang sudah terjadi dan akan terjadi. Kita membayangkan bagaimana kita bersama dengan Tuhan, perjalanan kita dengan Tuhan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu adalah maksud dari imajinasi. Jadi yang pertama, imajinasi adalah dinamo. Yang kedua, imajinasi adalah rahim rohani. Dan yang ketiga, imajinasi adalah konektor atau penghubung. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menganjurkan Bapak Ibu sekalian kalau sempat untuk baca buku The Power of Imagination, ya, kekuatan imajinasi yang ditulis oleh Andrew Wommack. Dia mengatakan bahwa imajinasi itu membuka kemampuan kita untuk menerima dari Tuhan. Jadi tujuan imajinasi ya adalah membantu kita merealisasikan iman kita. Ya, itu sangat mendukung dan membantu kita merealisasikan iman kita. Dan yang kedua, itu menjadi alat atau daya cipta Tuhan yang memang diinstal di dalam diri kita. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Ya. Kisah Garrett Porter, Bapak Ibu sekalian, kisah ini saya temukan, ya. Ini ada bukunya, I Choose Life, ya, The Dynamic of Visualization and Biofeedback, yang ditulis oleh Patricia Norris. Kisah tentang Garrett Porter, ya, anak usia 9 tahun yang menderita kanker otak. Jadi saya baca ringkasannya dari publikasi BBC Knowledge, ya. Garrett Porter berusia 9 tahun saat ia didiagnosis kanker otak yang tidak dapat dioperasi. Kemungkinan ini di batang otak. Menurut prediksi medis, sisa waktu hidupnya tidak banyak. Menurut Garrett, saat pertama kali didiagnosis kanker otak, ia sama sekali tidak mengerti tentang penyakitnya dan akibat yang bisa terjadi padanya karena baru 9 tahun. Namun saat ayahnya memberitahu bahwa kanker bisa membunuhnya, seluruh hidupnya berubah. Ia merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Garrett menjalani pengobatan intensif dengan radiasi dan obat-obatan selama setahun, namun sama sekali tidak membuahkan hasil positif. Dokter akhirnya menyatakan bahwa kondisi Garrett tidak dapat disembuhkan, dan ia dipulangkan menunggu ajal menjemputnya. Dalam kondisi yang sudah sangat parah inilah, Garrett bertemu dengan Patricia Norris. Menurut Patricia Norris, Garrett adalah pasien kanker pertama yang ia tangani dengan pendekatan psikologis dan visualisasi. Patricia mengajari Garrett menggunakan imajinasinya untuk mengenali sel-sel kanker dan sel darah putihnya. Selanjutnya dengan imajinasinya, Garrett yang 9 tahun itu mulai membayangkan, mulai mengarahkan sel-sel darah putihnya untuk menemukan dan menghancurkan setiap sel kanker yang menyerang otaknya. Garrett menggunakan imajinasinya dan membayangkan dirinya sebagai pimpinan armada tempur dalam perang bintang melawan pesawat musuh. Jadi ia mengarahkan pesawat tempur di bawah komandonya, yaitu sel darah putih, untuk menyerang dan menghancurkan pesawat musuh, yaitu sel-sel kanker. Pertempuran ini dilakukan setiap malam saat menjelang tidur selama 6 bulan. Jadi di terapi, Bapak Ibu sekalian. Setiap malam Garrett selalu melihat sel kanker yang menyerang otaknya yang dihancurkan oleh sel darah putihnya. Dia membayangkan, dia memvisualisasikannya. Sampai suatu malam tidak ada lagi pesawat musuh yang bisa ditemukan. Tidak ada lagi sel kanker yang bisa ditemukan. Garrett mengirim pesawat induk yang lebih besar untuk mencari dan menemukan sisa pesawat musuh yang mungkin bersembunyi, namun tidak bisa menemukannya. Kemudian Garrett dibawa ibunya ke rumah sakit untuk menjalani CT scan, ya, setelah sekian bulan, ya. Mereka menunggu hasilnya dengan harap-harap cemas. Dari hasil pemeriksaan medis, dokter menyatakan kondisi Garrett baik dan kanker di otaknya sudah hilang.
Dokter bertanya, apakah Garrett menjalani operasi untuk mengangkat kankernya? Ibunya menjawab tidak. Garrett kini telah dewasa dan bekerja sebagai pengawas di patroli udara sipil di Kansas. Setiap hari ia menerbangkan pesawat untuk melakukan patroli udara untuk mencari pesawat yang bermasalah atau jatuh serta menyelamatkan penumpangnya. Ia berkata, ketika kecil saya berjuang untuk hidup saya. Kali ini saya berjuang untuk orang lain. Ketika saya berhasil melewati masa dengan kanker itu, saya paham bahwa hidup begitu berharga. Saya ingin membantu orang lain. Saya ingin membantu orang semampu saya. Kisah di atas dapat membuat kita semakin memahami bahwa imajinasi merupakan harapan dan doa. Artinya bila kita berimajinasi hal-hal yang baik dan positif, kita berharap hal-hal positif tersebut menjadi sebuah realita atau kenyataan. Demikian pula bila kita berimajinasi hal-hal yang negatif, secara tidak kita sadari, kita mengarahkan pikiran kita pada hal-hal negatif tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kisah Garrett Porter. Dan ini dicatat dan dituliskan dalam sebuah buku. Bagaimana anak 9 tahun ketika dia menyadari potensi di dalam dirinya, dia membayangkan, dia memvisualisasikan dan mengimajinasikan sel-sel kankernya sembuh, sel-sel kankernya hilang. Dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, permasalahannya, Bapak Ibu sekalian, ada imajinasi-imajinasi yang salah, ya, yaitu imajinasi liar yang negatif, tidak sesuai kehendak Tuhan, hanya memuaskan mata, daging, dan keangkuhan hidup. Itu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tadi ada di Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya atau imajinasinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ada juga di Kejadian 8 ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan dalam kurung imajinasinya, hatinya adalah jahat dan dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ada juga di Ulangan 31 ayat 21. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat atau dalam kurung imajinasi yang dikandung mereka pada hari ini. Sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Ini adalah contoh imajinasi-imajinasi yang salah yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, imajinasi yang salah menurut Tuhan Yesus dalam kitab Perjanjian Baru ada di dalam Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang atau berimajinasi, ya, memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi Yesus pun bicara tentang imajinasi. Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu sekalian, ini juga bagaimana kita mengimajinasikan yang salah, mengimajinasikan kekhawatiran, ya, hari esok, mengimajinasikan sesuatu yang belum terjadi, ya, khawatir tentang hari esok dan seterusnya. Ini adalah imajinasi yang salah menurut Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kisah penciptaan, ya, saya mencatat hasil imajinasi Tuhan. Ada bintang, matahari, bulan, bintang, meteor, galaksi, dan segala yang ada di langit, serta antariksa. Ada laut, gunung, danau, hewan-hewanan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, dan lain sebagainya. Nah, manusia termasuk dalam imajinasi Tuhan ketika ia menciptakan kita sesuai gambar dan rupa Allah, ya, sesuai dengan image atau imaji daripada Tuhan sendiri. Kejadian 1 ayat 1 sampai 6 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi seperti kertas kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya. Lalu terang itu jadi. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kalau kita pada waktu itu masih ada dan buminya belum berbentuk dan kosong, dan itu seperti kertas hitam, kita tidak pernah bisa membayangkan terang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena tidak ada di dalam imajinasi kita. Tetapi itu ada dalam imajinasi Tuhan. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap.
Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan yang memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan dari air yang ada di atasnya. Jadi belahan bumi utara dan selatan kurang lebih seperti itu. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca. Semua ada dalam imajinasinya Tuhan. Nah, karya cipta Tuhan. Ya, jadi karya cipta Tuhan itu melibatkan dua hal. Yang pertama firman Tuhan. Ia berfirman dan semuanya jadi. Ada dari yang sebelumnya tidak ada. Ya, kita bisa baca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Tuhan berfirman dan semuanya jadi. Sebelumnya tidak ada. Dan yang kedua, karya cipta Tuhan melibatkan imajinasi Tuhan. Penciptaan terjadi dari imajinasi Tuhan sebagai bentuk awal atau kerangka awal berpikir ilahi. Ya. Henry Womack berkata, "Your imagination will either work for you or against you." Ya, imajinasi Anda akan menguntungkan atau merugikan Anda. Ketika kita memiliki imajinasi yang benar, diarahkan kepada hal-hal yang benar, ya, untuk meraih janji-janji Tuhan, maka itu akan menguntungkan atau bermanfaat buat kita. Sebaliknya, kita memikirkan kekhawatiran tentang hari esok tadi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, melihat, menginginkan, ya, itu merugikan kita. Jadi imajinasi itu mendukung kita dan kita akan memperoleh hasil terbaik ketika kita menggunakan imajinasi kita untuk mulai meraih janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Nah, melihat di dalam roh, menuai di realita. Jadi imajinasi iman itu adalah visualisasi atau bayangan dari hal-hal yang kita imani, kita harapkan, kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Ya, note-nya itu harus sesuai kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saat ini ada di dalam Zoom meeting ini, Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu bisa menggunakan imajinasi iman Bapak Ibu sekalian untuk meraih janji-janji Tuhan tentang kesembuhan, tentang kesehatan. Semua hal-hal yang kita imani, kita harapkan, kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihatnya di dalam roh, maka kita menuainya secara realita. Ketika kita melibatkan imajinasi kita dalam doa kita, dalam permohonan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita menyembah dan memuliakan Tuhan, maka kita akan menuai itu semua di dalam realitanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah contoh aplikasi ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan cerita pelayanan SPLS itu dimulai dari impian Bapak Ibu sekalian. Dulu kita sering doa setiap Selasa malam. Itu ada Cilani, ada Anita, ada Desi, ada siapa lagi ya, Fani, ya. Nah, itu kita sering doa di Wisma 76. Ya. Dari mulai doa di tempat, kemudian kita doa keliling. Ya. Salah satunya itu ke rumah-rumah sakit, ya, yang terdekat. Ya, kita mulai memiliki iman untuk pelayanan baru dalam bidang melayani orang-orang sakit. Ya, secara pribadi saya mendoakan itu juga. Ya, jadi kita mulai mengimajinasikan tentang pelayanan ini menjadi rahim rohani yang suatu ketika akhirnya direalisasikan oleh Tuhan pada waktu yang tepat. Akhirnya muncullah pelayanan SPLS. Ketika ada undangan untuk training di Singapura dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini pelayanan SPLS dimulai dari impian, dari imajinasi tentang pelayanan baru dalam bidang melayani orang-orang sakit. Dan Tuhan berikan itu. Ya. Kondisi lingkungan, Bapak Ibu sekalian, lingkungan saya itu tadinya tidak aman, Bapak Ibu sekalian. Banyak pencurian, kekacauan dalam hal keamanan di komplek, berubah menjadi komplek yang aman dan nyaman hari ini. Bahkan saya menjadi korban waktu itu. Mobil saya dicuri, Bapak Ibu sekalian, di dalam halaman rumah saya sendiri. Ya. Tetapi ketika saya mulai berdoa, ya, dengan istri, mulai melakukan doa keliling, saya urapi gerbang-gerbang di dalam komplek rumah kami, ya, keliling komplek, ya, mulai berimajinasi tentang perubahan. Akhirnya terjadi perubahan-perubahan. Satpamnya diganti semua, mulai
diatur keamanannya, mulai ada CCTV di mana-mana. Akhirnya komplek kami menjadi komplek yang aman, yang tidak ada lagi pencurian dan perampokan ataupun kekacauan keamanan, ya. Dimulai dari imajinasi dan doa, Bapak Ibu sekalian. Begitu pula dalam bidang bisnis dan usaha. Saya nggak bisa ceritakan karena waktu, ya. Nah, rekomendasinya adalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita menggunakan firman dan imajinasi kita untuk menggenapi tujuan dan janji Allah di dalam hidup kita. Maka arahkanlah serta kendalikan imajinasi kita pada Tuhan dan raih setiap janji Tuhan tentang kesembuhan, tentang kesehatan, tentang kemakmuran, tentang pelayanan kita, tentang hubungan di dalam keluarga, tentang kebaikan lingkungan, tentang kesejahteraan negeri. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita berdoa untuk bangsa kita, untuk negeri kita, bayangkan, imajinasikan bangsa kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, bangsa yang disegani, dan menjadi bangsa yang benar-benar meningkat kesejahteraannya, kesehatannya, kemakmurannya, ya. Mulai dibayangkan, melibatkan imajinasi kita dalam doa-doa kita, melibatkan imajinasi kita untuk meraih setiap janji Tuhan, baik tentang kesembuhan dan kesehatan, kemakmuran, pelayanan, hubungan dalam keluarga, kebaikan lingkungan, dan juga kesejahteraan negeri. Ya, itu yang menjadi sesuatu yang saya pikir menjadi satu yang menjadi dasar kita untuk kita meraih setiap janji-janji Tuhan. Baik, saya selesai Bapak Ibu sekalian. Dalam Morning Chapel hari Senin nanti Bapak Ibu akan dilayani oleh Bapak Dedi Madong pada hari Senin 9 Oktober 2023. Saya undang kita untuk berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menggunakan imajinasi kami untuk hal-hal yang baik, untuk meraih janji-janji Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyediakan janji-janji Tuhan, janji-janji-Mu Tuhan, untuk kesehatan, untuk kesembuhan, untuk kemajuan di dalam hubungan, di dalam keluarga, untuk perubahan di dalam lingkungan-lingkungan kami, perubahan di dalam pekerjaan dan usaha kami, dan juga perubahan di dalam negeri kami Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menggunakan imajinasi kami dan mengarahkan imajinasi kami Tuhan seturut kehendak Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk seluruh yang hadir dalam Zoom meeting ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas setiap kami. Kelimpahan akan kesehatan, kesembuhan, dan janji-janji Tuhan digenapi dalam seluruh kehidupan kami. Dan biar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya berkat Tuhan turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.